membunuh seseorang tanpa izin dia. Ya, kok main bunuh aja, nanti dulu gitu. Kita kan belum dapat izin dari Tuhan kita. Akhirnya sepakatlah para bodyguard ini, udah dibawa aja ke hadapan Dajjal. Dibawa ke hadapan Dajjal. Maka saat si mukmin ini melihat Dajjal, pemuda mukmin ini berkata kepada khalayak ramai yang hadir di situ, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut-sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Dajjal memerintahkan si mukmin ini agar dibelah badannya. Maka Dajjal berkata, "Ambil dan belahlah dia." Ya. Maka punggung dan perut si mukmin ini dipukuli. Jadi sebelum dibelah, dia disiksa dulu, dipukuli, digebuki gitu ya, perutnya, punggungnya. Nah, lagi disiksa, digebuki itu, Dajjal nanya sama pemuda Arab mukmin ini, "Apakah kamu tidak percaya kepadaku?" Dijawab sama mukmin ini, "Anta al-Masihud Dajjal." Kamu ini sang pendusta Dajjal. Hebat sekali nih pemuda mukmin ini, berani sekali. Maka Dajjal memerintahkan supaya mukmin ini digergaji dari ujung kepala sampai antara kedua kakinya, selangkangannya, ya. Terbelahlah menjadi dua, berdarah-darah, mati dia. Dajjal jalan di antara dua potongan tubuh si mukmin ini. Terus dengan satu perintah, Dajjal berkata, "Berdirilah." Tiba-tiba dua tubuh, potongan tubuhnya nyatu lagi, berdiri dia. Terus Dajjal nanya, "Apakah sekarang kamu beriman kepadaku?" Si laki-laki mukmin ini nggak bergoyang. Dijawab, "La, tidak. Ya, tidak bertambah pada diriku selain keyakinan, kejelasan mengenai siapa engkau." Jadi dia makin yakin, kamu ini Dajjal. Nah, setelah itu si mukmin itu berkata kepada khalayak ramai, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan sanggup berbuat apa-apa lagi kepada manusia lain sesudah kepada diriku." Maka akhirnya Dajjal mengambil mukmin itu untuk disembelih lagi. Tapi kali ini sudah tidak sanggup dia. Sudah tidak sanggup. Dajjal tidak mampu membunuhnya. Akhirnya diambil tangannya, kakinya dilempar ke api yang menyala-nyala. Maka orang-orang mengira si mukmin ini dilempar ke dalam neraka. Padahal sesungguhnya mukmin itu dilempar, dijebloskan langsung ke surga Allah Ta'ala. Dan kata Nabi Muhammad SAW, itulah mukmin, manusia yang paling mulia, mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Masya Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi yang ingin kita ambil pelajaran adalah Dajjal sedemikian dahsyatnya tipu dayanya, sampai-sampai salah satu kemampuan tipu dayanya yang Allah izinkan terjadi, dia membunuh seseorang, dia hidupkan lagi, begitu. Makanya kalau nggak benar-benar mantep iman, pasti percaya kalau Dajjal itu adalah Rob. Cuman ingat-ingat tadi pesan Nabi, ya. Aku jelaskan sesuatu yang para nabi sebelumnya tidak pernah jelaskan. Dajjal akan berkata, "Ana rabbukum," aku Rabb kalian. Padahal tidak ada manusia yang bisa melihat Allah sebelum meninggalnya, ya kan? Jadi ingat-ingat itu. Selagi kita masih hidup di dunia, apa? Ada orang ngaku Rabb, jangan percaya. Kenapa? Karena nggak mungkin di dunia ini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah sekarang kita masuk kepada arahan Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal. Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Jika Dajjal muncul, hadir, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, masih hidup bersama kalian, cukup aku akan mengalahkannya, bukan kalian. Tapi jika dia keluar, dia muncul, sedangkan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, sudah wafat, ya seperti sekarang, maka setiap orang adalah pembela untuk dirinya sendiri, sedangkan Allah Ta'ala menjadi khalifahku, penggantiku bagi setiap muslim. Artinya apa? Artinya Nabi menyuruh kita mengokohkan koneksi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menghadapi Dajjal tidak ada pihak yang bisa melindungi kita selain daripada Allah Ta'ala. Nabi sudah wafat. Kalau Nabi masih ada, Nabi yang nangani langsung Dajjal.
Nah, jadi ada dua jenis solusi untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Ada solusi fundamental. Fundamental itu artinya solusi yang paling mendasar, nggak boleh ditawar-tawar, yaitu memastikan iman tauhid kita benar, sidik, dan kita istiqomah di atas iman tauhid itu. Yang kedua, solusinya ada kiat-kiat praktis dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan jelaskan, ya. Nah, sekarang kita singgung sedikit solusi yang pertama, kewajiban memahami ilmu tauhid. Allah Ta'ala dalam Al-Quran sampai mengeluarkan perintah, fa'lam, ketahuilah, kajilah, renungkanlah, pelajarilah dalam-dalam, ilmuilah la ilaha illallah, ya. Jadi kita bertauhid itu, Pak, nggak bisa tanpa pengetahuan, harus dengan pengetahuan. Sebab dengan pengetahuan itulah kita akan menjadi kokoh tauhid kita, ya. Nah, salah satu penjelasan kecil saja, sedikit saja tentang la ilaha illallah adalah memahami kata ilah. Kata ilah dalam Al-Quran, dalam Islam mempunyai banyak makna, tetapi cukup Anda ketahui 3 saja. Pertama, ilah itu artinya yang dicintai. Kedua, ilah itu artinya yang ditaati, dipatuhi. Dan yang ketiga, ilah itu artinya yang ditakuti. Jadi barang siapa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, harus mengandung pengertian satu, aku bersaksi tidak ada yang kucintai selain dari Allah. Dua, aku bersaksi tidak ada yang kupatuhi selain dari Allah. Tiga, aku bersaksi tidak ada yang kutakuti selain dari Allah. Kalau 3 hal ini, love, obedience, fear, cinta, patuh, dan takut, kita pusatkan hanya kepada Allah, jadilah seseorang itu muwahhid, ahli tauhid yang sejati, ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke kiat-kiat praktis dari Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal. Setidak-tidaknya ada 4 yang tercatat, ya. Pertama, bacalah doa khusus saat tasyahud akhir dalam sholat, baik wajib maupun sholat sunnah. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian tasyahud, tahiyat akhir, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, 4 perkara, dan berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati al-masihud dajjal. Baru salam kanan, salam kiri. Aku berlindung kepada Allah dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masihud dajjal. Ini pertama, biasakan sholat wajib maupun sholat sunnah baca doa ini di saat tahiyat akhir. Yang kedua, bersembunyi, menghindar, menjauh, jangan mau berjumpa dengan Dajjal. Hadisnya, barang siapa mendengar Dajjal mendekati kampung halamannya, hendaknya dia berupaya menjauh darinya. Karena demi Allah, ada orang yang asalnya beriman, tapi begitu dengar Dajjal mendekat, dia penasaran, pengen ketemu. Begitu dia ketemu Dajjal, malah dia langsung jadi pengikut Dajjal, karena hebatnya tipu daya Dajjal. Dan salah satunya yang digambarkan tadi dalam kasus Dajjal bekerja sama dengan setan dari kalangan jin, ya. Yang ketiga, hafalkan 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Nabi bersabda, man hafidhu asyra ayatin min awali surat Al-Kahfi usima min fitnati Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Boleh 10 ayat awal, boleh 10 ayat akhir. Yang 10 ayat akhir juga ada hadisnya, tapi di sini nggak saya perlihatkan, ya. Tapi sama-sama boleh saja. Awal boleh, akhir boleh.